kaifal i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala, bagaimana meyakini terhadap sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, huwa anna yakini kita Allah itu zat yang hidup, wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laysat kahayatina, dan bahwa hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan hidupnya kita. Fa inna hayatana biwasa'ita, maka sesungguhnya hidupnya kita dengan beberapa media, kajaroyani dam, seperti darah mengalir, wan nafasi, dan hembusan nafas. Wa hayatallahi subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in, dan hidupnya Allah itu tidaklah dengan perantara apapun. Wa hiya qadimatun baqiyatun, hayatnya Allah itu qadim, lagi kekal, la yalhaquhal adam wa taghayyuru aslan, tidak mengenai hayatnya Allah oleh ketiadaan dan perubahan aslan sama sekali. Wallahu a'lamu bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat hayat. Wajib seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hayat. Jadi hayat itu apa? Hayat itu adalah sifat Allah. Apa itu sifat? Sesuatu yang menempel pada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang ditempeli sifat. Zatnya Allah, sifatnya namanya hayat. Sifat hayat ini, saudara, qadim. Artinya Allah sedari dulu hidup, sekarang hidup, sampai nanti juga hidup. Kalau kita dulunya enggak hidup, lalu kemudian hidup, lalu kemudian tidak hidup, namanya tidak qadim, hayat kita baru. Oleh karena hayat kita baru, maka hayat kita banyak medianya. Kudu ada ruh, darah kita mengalir, bisa napas, banyak media untuk kita bisa bertahan hidup. Dan Allah hidupnya tidak diawali tidak ada dan tidak ada perubahan. Kalau hidupnya kita dengan media nyawa, kalau Allah tidak dengan media nyawa, yang hidupnya pakai nyawa pasti bakal ngalamin mati. Dan Allah hidupnya kekal, tidak pernah ada mati. Karena itu, ketika ada yang tanya sama kita, bagaimana seorang muslim meyakini bahwa Allah itu hidup? Jawabannya, kita yang umurnya 15 tahun ke atas kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat namanya sifat hayat, namanya sifat hidup. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa tawakkal
'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Tuhan yang bersifat hayat, yang tidak pernah mati. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Dialah Allah yang bersifat hayat. Itu menunjukkan Allah itu bersifat hayat. Hayat ini sifat tashih yang mengesahkan terhadap sifat-sifat Allah yang akan datang sebutannya ilmu, kudrat, iradat. Kalau dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan, punya keinginan, pasti hidup. Enggak mungkin dia mati. Begitu. Jadi ketika ditanya apakah Allah itu bersifat hayat, kita jawab iya, Allah itu hidup. Kedua, kita yakin seyakin-yakinnya Allah hidup tidak seperti hidupnya kita. Tuhan itu hidup dengan hidup tidak sama dengan kita. Hidupnya Allah bukan karena nyawa. Nyawa juga bukan hidup. Hidup itu bukan nyawa. Nyawa juga bukan hidup. Karena Allah menjadikan hayat pada sebagian makhluknya sebagai mukjizat. Seperti ada pohon yang mengucap salam sama Nabi, ada kayu yang kemudian ditinggal Nabi nangis, hidup padahal tidak ada nyawa. Hidupnya Allah enggak kayak kita, ada napas, enggak. Hidupnya Allah tidak kayak kita, pakai darah, tidak. Itu semua makhluk. Hidupnya Allah abadi dengan zatnya, sehingga tidak mengalami mati. Singkatnya, satu, wajib menurut akal kalau Tuhan itu hidup. Akal sehat tidak terima kalau Tuhan itu mati. Siapa yang ngasih makan kita kalau Tuhan itu mati? Mana matinya tiang gantung lagi? Begitu. Bagaimana ngasih makannya? Sulit dimengerti kalau Tuhan itu mati. Tuhan itu hidup. Begitu. Kedua, agama wajibin kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat hayat berdasarkan Quran, hadis, dan dalil akli. Orang kalau yakin bahwa Allah bersifat hayat, imannya sah dan kelak akan dianugerahi surganya Allah. Orang yang tidak yakin Allah bersifat hayat, walaupun rajin sholat, imannya tidak diterima, imannya tidak sah, dan kelak akan dihukum masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Karena begitu banyak dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis bahwa Tuhan itu hidup
dan tidak pernah mati. Karena itu, sesudah kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hidup, keyakinan itu saudara adanya dalam hati, hati itu enggak kelihatan, maka pancaran cahayanya apa terhadap sifat hayatnya Allah? Yang pertama saudara, kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup dan tidak akan mati, maka yakini kita ini hidup dan bakalan mati. Kita kudu sadar sesadar-sadarnya kalau kita bakalan mati, sebab kita tidak punya hayat. Hidupnya kita banyak media, ada nyawa, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Kesadaran bahwa Allah itu hidup dan kita hidupnya temporer, bakalan mati, akan memunculkan kesemangatan ibadah mumpung hidup. Kalau udah mati nggak bisa ibadah. Kedua, buru-buru bertaubat, ngeri takut mati belum taubat. Tiga, menganggap banyak pada apa yang Allah beri meski sedikit. Tidak pernah anggap sedikit, selalu menganggap banyak, sehingga hidupnya qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Maka orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hayat, hidupnya tidak pernah stres. Dia kayak bocah hidupnya. Bocah itu enggak pernah stres. Bocah mau lebaran kurang seminggu lagi ke belum punya baju, puyeng enggak? Puyeng enggak? Hah? Bocah puyeng enggak? Kenapa enggak puyeng? Hah? Iya, enggak punya duit padahal enggak puyeng. Kenapa? Hah? Ya? Kenapa bocah tuh? Iya bocah, bukan bapaknya yang saya tanya, bocah. Bocah lebaran kurang seminggu lagi belum punya baju, stres enggak? Kenapa tuh bocah enggak stres? Hah? Hah? Ini enggak pernah ngalamin bocah berarti. Ini ngalamin bocah enggak? Hah? Kenapa bocah tuh enggak pernah stres? Mau sekolah bayarannya mahal kayak? Iya, kita enggak ngomongin bapaknya, ngomongin bocah. Bocah. Kenapa tuh bocah nggak stres? Hah? Yakin ada yang ngurusin. Kenapa bocah nggak stres? Hah? Saya ulang, kenapa bocah nggak stres? Sekali lagi, kenapa bocah tidak stres? Kenapa bocah tidak stres? Kita ada yang ngurusin nggak? Siapa? Allah. Kenapa kita nggak yakin kayak bocah? Hah? Bocah lagi di hadapan Allah. Kayak bocah sama. Yang menjadi stres karena kita mencampuri urusan Allah. Tidak
mengerjakan yang Allah suruh. Kan yang Allah suruh kita mengabdi kepada Allah. Rezeki Allah punya urusan. Ngapa kita mencampuri kerjaan Allah? Itu yang Anda stres. Begitu. Kenapa enggak kayak bocah? Punya keyakinan yang mantap, ada yang ngurusin. Ada enggak orang mati yang stres? Apa? Ada yang ngurusin, Amir. Kenapa kita enggak nganggap diri kita mati di hadapan Tuhan yang hidup? Bahwa kita diurusin sama Allah. Sampai sekarang kita udah pensiun, masih hidup. Sampai sekarang kita udah berhenti kerja, masih hidup. Dagang kita menurun, katanya kos-kosannya kosong, kontrakannya berapa pintu kosong, masih hidup. Masih hidup enggak? Masih makan enggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Ngapa stres? Karena Anda kurang kenal Allah, maka jadi stres. Kenali sifat hayatnya Allah, biar kita tenang hidup kita. Sampai nih hari masih makan, ngapa kita stres sih? Yang dibanyak juga syukuri. Yang ada aja masih banyak yang belum disyukuri. Mata masih melihat, nyawa masih ada, badan masih sehat. Apakah itu bukan kurnia Allah lalu kita lupakan? Itu masalah kita. Belum kenal Allah, masih kenalnya duit, satu makhluk Allah dari jutaan makhluk yang ada. Itu yang bikin kita stres. Mikirinnya duit, tapi tidak mikirin yang memberi duit. Ada karyawan pengennya gajian mulu, kerja enggak mau. Karyawan apa namanya? Karyawan apa namanya? Stres. Stresnya di mana? Tapi kerja kagak. Ada manusia pengennya rezeki mulu, tahajud nggak mau, sholat duha nggak mau ngerjain. Itu namanya hamba stres. Pengennya gajian mulu dari Tuhan, tapi dia nggak mau ibadah. Pengennya dikasih rezeki, Quran nggak pernah dikebet, WA mula sama TikTok yang dia lihat. Mana orang yang ngaji juga lagi? Emang ada? Begitu. Yang kayak begitu namanya hamba stres di hadapan Tuhan. Kalaulah Tuhan tuh kayak kita, gedek sama kita. Jangan-jangan Tuhan tuh gedek juga sama kita. Kita enggak mikirin tugas kita, yang dipikirin tugas Tuhan. Rezeki, kucing aja tenang, bocah tenang, enggak stres. Lah dia mau bocah enggak ada pikirannya? Bukan, ada pikirannya. Bocah cuman yakin ada yang ngopenin. Kenapa kita enggak nyontoh bocah? Punya keyakinan bahwa kita diopenin, sampai detik ini masih hidup, sampai detik ini masih makan, karena Tuhan kita hidup. Mengapa kita hidup kita untuk yang maha hidup? Kenapa hidup kita hanya untuk makan? Hidup kita hanya untuk duit, bukan untuk Allah. Salah kita. Dan itu yang menjadi stres. Lihat dong orang-orang yang puyeng mikirin anak sekolah, toh ujungnya kelar juga tuh anak. Masa kalau kita yakin gak dikasih, yang kurang yakin aja dikasih sama Allah. Masa kita yang yakin gak dikasih? Begitu. Stres kita karena kita memikirkan yang bukan tugas kita. Bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tuhan cipta kita untuk mengabdi kepadanya. Sudahkah kita tulus dalam pengabdian kepadanya? Begitu. Ini yang harus dipikirin sama orang yang ngaji sifat hayat. Karena itu, pahami saudara, dosa yang paling besar adalah dosa ragu
tentang Allah, ragu tentang Allah, ragu tentang kekuasaan Allah, ragu tentang rezeki. Coba renungi, kalaulah kumbang, kucing, cicak, tokek diberi rezeki oleh Allah yang maha hidup, masa iya ilokan Allah lupain kita manusia? Bila orang kafir yang kagak nyembah Allah, kerjaannya hura-hura, diberi rezeki sama Allah, masa kita yang mau ngaji, mau ibadah serius, dilupakan nama Allah? Kata orang petukangan, ilokan. Cuman kita kurang mantap. Bila seorang ibu tidak menelantarkan anaknya karena sayang, masa Tuhan kita yang maha hidup, maha rahman, maha rahim, lalu menelantarkan kita? Zaman kita di perut ibu, Tuhan openin kita, minumnya kita, masa di alam dunia masih alam ciptaannya juga, lalu Tuhan kagak openin kita? Ilokan. Semua kita hidup, puyangnya hanya kita dibikin-bikin. Kurang kenal Allah, ragu, kurang tawakal. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai Anda berserah diri dengan benar kepada Tuhan yang sifatnya hayat, yang pembedahan sifatnya kita bedah malam hari ini, sifat hayat. Andai benar berserah dirinya, pastilah Allah beri rezeki kepada Anda kayak Allah kasih rezeki kepada burung. Dia pergi pagi dari kandangnya, enggak jelas, toko dia enggak punya, kantor tempat gawe enggak ada, tapi yakin Tuhan bagi rezeki, kudu usaha, al-harokah barokah, keluar dari rumah banyak keberkahan, maka pergi lapar, pulang kenyang, dan anaknya yang ada 5 pada sukses semuanya bisa terbang. Tuh burung yang yakin nama Allah. Masa kita yang ngaji bingung mikirin rezeki? Kebangetan. Begitu. Tauhidnya masih menceng dan masih miring. Kalau orang masih bingung urusan rezeki yang kayak begitu. Nih, ada nggak yang bingung nih? Begitu. Nggak ada. Oh, banyak. Waduh. Dandani akidahmu tentang sifat hayat, beneri tauhidmu, hidup. Masa kita nggak hidup? Tukang es saja bisa umroh, tukang es yang tawakalnya bener. Masa kita yang tukang ngaji nggak nyampe-nyampe ke Ka'bah? Kenapa? Kurang mantep yakinnya sama Allah pada sifat hayatnya, kurang mantep. Begitu, kurang mantep. Bukan maknanya saya nyuruh saudara jadi tukang es, bukan. Mantepnya yakin nama Allahnya. Ini yang paling penting bagi kita bersama. Adakah seorang raja yang mempekerjakan orang di kerajaannya lalu tidak diberi gaji? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Bila Allah nyuruh kita ibadah, lalu kemudian Allah enggak ngasih makan nama kita, kagak bakalan Allah kasih makan. Cuman kita gengsinya ketinggian. Duit itu cukup. Kalau kita mau makan pakai tempe juga enak. Cuman kenapa kita pengen restoran bintang 5, gaji baru pas-pasan? Itu mau gaya hidup, gengsi. Jadi yang membuat stres bukan hidup, tapi gaya hidup. Lihat bola
dalam ilmu fisika yang namanya benda tekanannya berbanding lurus dengan gaya pada benda itu. Belajar fisika, makin tinggi gaya satu benda, makin besar tekanan pada benda itu. Begitu juga dari dalam fisika kehidupan. Begitu, tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidup seseorang, makin tertekan jiwanya karena kurang paham pada sifat hayat. Kalau kita pensiunan, begaul lama pensiunan, jangan begaul lama yang kerja, stres. Begitu. Nanti kalau kita begaul lama pensiunan, bakal kita ngobrol sama dia, bakal senyum. Dah, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Muncul syukur sama Allah. Begitu. Muncul syukur. Begitu. Bergaul sama teman kita yang dagang. Begitu. Bergaul biar kita paham. Ternyata yang menurun usaha bukan kita doang. Hampir rata orang masih mendingan kita, parahan dia. Syukur sama Allah. Itulah hidup. Kalaulah kita memiliki perhatian yang tinggi, pastikan kita akan memperhatikan persoalan besar keselamatan akhirat. Bukan makan yang sehari dua hari. Toh kalau kita puyengin tuh duit, ujungnya di petukangan, orang mati mesti dimandikan, mesti dikafanin. Cuman saya kurang paham adat di petukangan. Ada nggak kain kafan yang dikasih kantong kayak gini? Ada nggak? Nggak dikasih kantong. Jadi yang dipuyengin apa? Nggak ada yang dibawa. Itu karena kita kurang paham. Allah bersifat hayat. Kewajiban kita beribadah, kita kudu kerjakan. Allah yang ngurusin rezeki kita. Kata Imam Hatim Al-Asam, sufi besar, dia mengata, alimtu bi anna rizqi la yakuluhu ghairi. Aku yakin dengan sifat hayatnya Allah, rezekiku ora pernah dimakan orang lain. Sehingga jiwaku tenang. Kalau itu memang rezekiku, kagak ada yang bisa ambil. Kalaupun ada yang ambil, itu berarti bukan rezeki kita. Kita udah ngambil tuh ikan, udah digoreng, ditaruh di meja, lupa pakai kecap lagi, balik ke dapur, tuh ikan ora ade, dimakan apa? Kucing. Rezeki siapa? Kucing. Milik siapa? Milik kita. Yang dimakan oleh kucing rezekinya, bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita nggak bakalan diambil orang. Lihat no Cipulir, dagang baju semuanya dari ujung ke ujung, ada jalannya. Masa kita timbang ada warung dong depan rumah dia bingung, baru atu. Cipulir nggak bingung pada dagang kain muanya. No Cipadu dagang bahan muanya biasa aja, nggak stres amat. Masa kita warung depan rumah ngewarung aja udah stres? Ini mas bicara tauhid yang belum benar. Dandani tauhid kita, dandani begitu tauhid kita. Oleh karena itu saudara, rapihin. Jadilah kita kayak bocah di hadapan orang tua. Tuhan itu lebih sayang, lallahu min walidatika. Allah itu lebih sayang sama kita dibanding enyak kita. Enyak kita lebih sayang. Cuman kitanya yang kurang open sama Allah.
Jadilah kita stres hidup kita. Udah stres nyalain Allah, udah sholat duha ya Rob, cicilan, lah itu salah kita. Ngapa kita ngambil kur Bank BRI yang tanda tangan Allah apa kita? Hah? Salah siapa? Salah kita. Lah enggak usah. Pakai dong rumus hidup yang orang punya, suatu saat kita punya. Enggak usah buru-buru. Jangan pakai baju mengukurnya di badan orang lain. Kalau mau bikin baju, ngukurnya di badan sendiri pas. Jangan kita ngukur baju di badan orang lain. Jangan kita ngitungin rezeki orang lain. Si Anuno bininya kebeli kulkas 2 pintu sap, paling nggak kalau kredit 300.000 tuh. Belum lagi motornya kayaknya PCX tuh warna putih. Kalau kredit lah ngapa kita ngitungin duit orang? Itu yang bikin stres. Syukuri aja. Yang tinggal di Pondok Indah sama kita di Petukangan sama, tapi Pondok Indah rumahnya gede sama. Kira-kira yang tinggal di Pondok Indah yang gede kayak begitu tuh tidurnya melotot apa merem? Kita yang tinggal di petakan kecil melotot apa merem? Sama. Mau ngapain? Disetresin. Itu karena kita kurang kenal Allah. Allah udah paham kenapa kita nggak tinggal di Pondok Indah. Gaji kita pas-pasan, buat bayar pajaknya juga gak cukup. Allah udah tahu, udah di Petukangan aja. Begitu, Petukangan aja. Begitu. Maka hidup kita ini jangan dipuyengin. Dan saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang. Di masjid aja tenang, keluar lagi puyeng lagi. Ada yang kayak begitu tuh. Ini kagak nyangkut ini ngaji. Mau ngapa kita hidup? Kagak nyangkut ini. Nggak bener ini. Kita harus nyangkut. Ngaji ini. Maka saudara, perhatikan. Kucing aja mantap yakinnya sama Allah. Hidup sampai sekarang. Cicak yakin. Kumbang yakin. Masa kita kurang yakin? Banyak pikiran-pikiran negatif di otak kita. Buang, mantepin kita kayak waktu kita kecil. Kalau nggak ngerti juga jadikan Allah pengacara. Kalau kita punya persoalan ngadu dong malam, melek. Jangan kalah sama maling. Maling aja paham. Kalau malam itu waktu mustajab. Malam tuh melek. Malam waktu mustajab. Tidak sedikit orang nyolong siang sama malam, banyakan malam. Kenapa malam? Waktu mustajab. Kenapa malam? Maling ngerti. Malam tuh waktu mustajab. Ngapa kita yang tukang ngaji malamnya ngorok terus? Derajatnya di mata Allah sama maling masih tinggian maling. Malu sama maling. Kita tukang ngaji malam tuh melek lah zikir. Baca kayak ya Hayyu ya Qayyum 1000. Udah janji bila baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali nggak ngalamin susah sehidup-hidup seumur-umur. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha kaya raya, beri kami kekayaan lahir dan batin. Ngapa kita malamnya ngorok terus, ngeluh mulu, nulis atas WA, lapar gue, mana kenyang, warteg, biar kenyang, yang kagak. Kita ini kurang dekat sama Allah. Allah itu hidup, jangan takut. Sandarannya jangan bapak kita mati. Sandarannya jangan perusahaan, bakal pensiun. Sandarannya jangan jabatan, bakal kita kena masalah, tangkap KPK, repot. Sandarannya jangan toko, Allah sandarannya. Toko sarana, sabab Allah ngasih rezeki sama kita. Kontrakan jangan jadi sandaran, bisa aja bakal dikosongin sama Allah. Allah aja.
Ini nih yang kita kudu kenali. Ngaji sifat hayat. Maka kita kudu sungguh-sungguh mengerjakan yang Allah suruh. Jangan sungguh-sungguh mengerjakan yang Allah jamin. Rezeki mau dijamin sama Allah, ibadah kagak dijamin. Kalau kita jadi karyawan jangan mikirin gajian, mikirin kerja. Kalau kita jadi hamba jangan mikirin rezeki, mikirin ngibadah. Sudahkah sholat kita benar sesuai apa yang diatur oleh Allah melalui Rasulnya? Sudah paham belum rukun sholat yang 17 apa-apa? Sudah paham belum batal sholat yang 12? Sudah paham belum tentang sunnah sholat yang ada 1500? Sudah benar nggak sholat kita? Nah, ini yang kita puyengin. Ibadah kita benar apa kagak? Begitu. Sudahkah kita jadi ayah yang benar? Apakah kita cuma memproduksi anak doang tapi bukan ayah di mata agama? Yang nggak ngerti, nuntun anak ke mall, nuntun anak ke tempat hiburan, nuntun anak ke Ragunan tiba ngakurin muka sama buyut doang, tapi nggak pernah nuntun anak ke TPA, nuntun anak ke masjid, nuntun anak ke majlis taklim. Masa bodoh. Cuman yang kita openin anak perutnya, hatinya nggak pernah openin. Maka ayah begini sebetulnya bukan ayah di mata Allah, tuh anak yatim. Innal yatima laisa man mata abuhu walakinnal yatima yatim walakinnal yatima yatimu adab. Yatim itu bukan yang ditinggal mati oleh bapaknya, tapi yatim itu yang bapaknya masih hidup tapi agamanya ora diopenin, dipondokin kagak. Begitu. Yang penting pendidikan umum, bahasa Inggris, ujungnya ngelawan, salah dia. Qurannya nggak diopenin, itu bukan ayah di mata Allah. Tobat. Kalau hidup kita susah, salah kita. Anak kita yang dikenalin mall, akhirnya anak kita gaya hidupnya tinggi, bukan salah Allah, salah kita. Ngapa nggak dituntun ke kuburan baba kita yang dia tiap bulan sekolahnya dari kontrakan, tanahnya dari baba kita? Kenapa tiap minggu nggak dibawa ke kuburan baba kita biar kenal cara bersyukur? Itu bukan salah dia, salah kita. Baba yang agak bener, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anak Anda soleh tapi nggak pernah diajak ke kuburan baba dan nyak, ngimpi. Mana ada perahu akan jalan di daratan yang kering kerontang? Bukan prosedurnya. Ajak anak ke tempat ibadah, ajak anak ke tempat yang baik-baik, ajak anak ke majlis taklim, ajak anak ke TPQ, TPA, biar ngerti, biar paham. Begitu. Lalu kemudian kita nyela Allah, anaknya bengal, nangis-nangis, kena narkoba, salah kita, bukan salah Allah. Udah begitu, gua udah sholat, anak gua udah kena narkoba, nggak ada hubungan dengan sholat lu. Pendidikan yang Allah suruh amal lu pade, itu yang Allah suruh, bukan itu doang. Ini yang kita lupa. Ujungnya anak kita ngabisin banda kita doang, salah kita. Belum ngaji sifat hayat, nggak bener kita. Maka kita harus pahami tentang sifat hayat. Kata Imam Hatim, aku yakin kematian itu datangnya dadakan, maka saya harus siap-siap diri sebelum mati. Ini yang paling penting. Saya yakin ibadahku nggak dikerjakan sama orang lain. Dia pikir babanya wakafin tanahnya buat masjid. Yes, no, baba gua nggak cukup. Nggak perlu dibanggain baba kita yang wakafin tanahnya buat masjid. Kalau itu cukup, maka kita nggak perlu makan. Baba kita yang makan aja, yang kenyang kita. Ada nggak? Ada nggak orang lain yang makan yang kenyang kita? Kagak. Baba kita wakafin tanahnya buat masjid. Yang seneng siapa? Baba kita. Kita nggak ada karyanya. Itu karya baba. Udah baba kita wakafin, kita rebutin lah gitu. Begitu. Ini kagak bener yang kayak begini nih, kayak begini. Ini kagak paham nih.
yang kayak begini. Kalaulah memang cukup dengan orang lain, maka kita nggak perlu ibadah. Kalau masuk surga karena bapak kita orang soleh, bapak kita kiai, silakan jangan makan. Cukup kenyang hanya karena ngelihat bapak kita yang makan. Kagak bisa. Kita kudu ibadah. Ini ngaji sifat hayat. Maka baca ya Hayyu ya Qayyum sehari semalam 1000, jangan kurang, biar enggak stres hidupnya, biar dimunculkan nurul hayat, cahaya daripada sifat hayat. Sebab di antara tanda lalai dari Allah, hatinya risau memikirkan rezeki, tapi tidak risau memikirkan bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Rezeki nggak usah pikirin, orang bodoh aja dikasih makan sama Allah, yang agak sekolah dikasih makan sama Allah, apalagi kita yang sekolah kasih makan. Rezeki mau nggak ada urusannya dengan pendidikan. Ada orang yang doktor, pendidikannya tinggi, profesor, tapi masih naik Gojek, begitu. Tapi ada orang pendidikannya rendah, tapi dia punya mobil. Lihat tuh, yang sekolah SD, jadi guru SD, guru TK, muridnya naik Mercy, gurunya naik Gojek. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak lah. Kudunya juga kalau pendidikan mau gurunya, bukan pendidikan. Rezeki nggak ada hubungan dengan pendidikan. Gitu. S2 kagak bisa, nggak ada hubungan. Hubungan rezeki nggak ada. Allah bagi rezeki sama siapa aja yang dia kehendaki. Al-Basit, Al-Qabid, Allah ngasih rezeki luas, Allah ngasih rezeki seret, itu urusan Allah. Balik kita sama Allah yang punya sifat hayat. Toh ujungnya kita masih makan-makan juga. Lihat teman-teman kita yang tukang ngeluh, makan juga. Mau ngapa ngeluh? Hidup harus happy, hidup harus bahagia. Jangan sampai di dunia sengsara, ngeri. Kalau nanti di akhirat juga masuk neraka, cilaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Hidup ini sekali, nikmati. Sering dinyanyikan tuh Ahmad Demasif, hidup adalah anugerah. Apa itu ya? Syukurilah, hidup adalah anugerah. Begitu. Masa hidup adalah beban yang jadi puyeng? Hidup itu nikmat dari Allah yang punya sifat hayat. Banyakin baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakin. Jangan-jangan kita kurang alhamdulillah, yang ada ngeluh mulu, ngeluh. Coba dipikirin dulu, waktu kerja masih serabutan, belum apa P3K, apa tuh P3K, begitu. Gaji masih honor biasa cukup. Sekarang P3K, dah itu SK disekolahin, bukan dia doang. Itu ngapa itu? Belum jadi PNS dulu hidupnya tenang cukup juga, sekarang jadi PNS kurang. Ini jadi masalah, PNS-nya apa hatinya? Ini ngaji sifat hayat. Dulu belum punya warung, cukup-cukup juga. Ngapa sekarang punya warung, punya kontrakan, stres? Ada masalah pada hubungan dengan Allah yang mantap. Hubungan dengan Allah, cuman kita kurang mantap sama Allah. Begitu, sholat buru-buru, begitu, apa aja buru-buru, begitu, buru-buru, begitu. Kita pengen dikasih sama Allah mua-muanya. Anehnya kita memperlakukan Allah semau-maunya. Ini gak benar, nggak benar. Adakah waktu dari 24 jam buat duduk di sejadah berdua dengan Allah, untuk kita bercuap-cuap, bermunajat, baca sholawat kayak kepada Rasulullah? Nggak usah banyak, 10 kayak 20 kayak, kasih tempat duduk di sejadah, ngobrol sama Nabi Muhammad, ngobrol sama Allah, ngomong, puji Allah, ya Allah ya Habibi, wahai Allah, wahai kekasihku yang sayang kepadaku, terima kasih kepadamu ya Allah. Aku kenal engkau, duduk di majlis taklim karena engkau juga yang kasih nikmat. Terima kasih ya Allah. Engkau itu maha baik,
Tapi jujur ya Rob, saya yang kurang baik, banyak melanggar perintahmu, maafin ya Rob. Udah pernah belum duduk di sejadah kayak begitu tuh, berdua malam-malam, yang bini orang lihat, anak orang lihat. Mau sampai kapan kita mempertahankan? Dari dulu jauh dengan Allah, sampai tua kayak begini gak mau deket sama Allah. Mau sampai kapan? Nunggu mati dulu, rugi. Kita kudu deket sama Allah. Mau ngapain? Mikirin anak, udah anak kita ada lakinya. Mikirin cucu, ada orang tuanya. Udah saatnya kita balik sama Allah. Mau sampai kapan kita nggak mau deket sama Allah? Nunggu mati dulu, waktunya kita balik sama Allah. Nggak usah tengok kanan tengok kiri, kepanjangan. Diri kita ini butuh disayangi sama kita. Kita kurang sayang sama diri kita, sama badan doang mikirin makan mulu. Ruh kita udah menjerit, pengen kita itu baca Quran, tapi nggak pernah kita kasih. Mata rindu pengen lihat Quran, tapi nggak kita kasih kesempatan mata lihat Quran. Tinggian dosa apa? Sama Quran aja orang mau lihat, masa 24 jam nggak keburu lihat Quran? Ada apa dengan kita? Kurang kenal sifat hayat, kurang kenal Allah. Mulut kita lebih demen ngomongin orang daripada baca sholawat, baca zikir, baca la ilaha illallah. Ada apa dengan diri kita? Apakah dosa lebih berharga dibanding dekat dengan Allah? Cek ulang kita, cek ulang. Bukankah ujungnya kita bakalan mati? Hidup kita ada nyawa, yang punya nyawa bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakalan mati. Kata ulama bilang, walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayy walakinna idza mitna buisna wa nus'alu ba'dadza an kulli syai'. Andailah kita mati tidur doang, maka sungguh mati itu kebahagiaan bagi semua yang hidup. Namun ketika kita mati bakal ditanya oleh Allah, ngapain lu selama hidup di dunia? 60 tahun ku beri hidup, ngapa enggak ibadah? Untuk apa hidup yang saya kasih? Untuk apa rezeki yang saya kasih? Sama kotak amal Jumat aja pura-pura merem. Kalau ada dangdutan aja samping rumah, Kang Mas kasih serosot 100.000. Ada apa? Duit yang dibuang buat begitu buat apaan? Mau sampai kapan kita kalau nggak mau balik? Mari, ana taibun ilaihi. Ya Rabb, saya pengen balik sama Engkau. Saya ini hambamu yang liar, nyasar jalan, kini pengen balik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus ya Rabb. Ya Rabb, Nabi aja sampai sholat kakinya bengkak, saya belum pernah ngalamin ya Rabb. Beri saya kekuatan di sisa hidup ini. Begitu. Mau ngapain kita hidup? Mau mikirin orang yang ngomongin kita, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kita kudu ibadah. Mau ngapain ngomongin orang? Mending diomongin kiai lagi, yang dicela ulama lagi. Tambah habis aja. Cara tobatnya juga bisaan dia. Tapi itu kiai ngomongin goblok, iya dia bisa kalau tobat, punya ilmu buat tobat dia bisa. Lah kita tobatnya kagak ngerti rukun tobat berapa, biar tobat itu diterima bagaimana, istiqomah tobat. Kita nggak usah ngomongin orang, diri kita masih banyak yang harus kita pikirin. Ini yang kita harus pikirin. Kita kudu ibadah. Malu kalau kita nggak ibadah. Dari dulu katanya repot ngurusin anak, mikirin sekolah, nggak keburu ngaji, nggak keburu tahajud. Sekarang udah pensiun, nggak keburu juga, hanya demen main sepeda, mancing, main sepeda, mancing, nongkrong. Mau ngapain hidup? Malu sama Allah, jangan sampai kita jadi bangkai yang berjalan di muka bumi, nggak mau ngaji, nggak mau ngapa, menilai kiai, no kiai datang, gemuk badannya, dia kita kata jarang puasa ini kiai, tandanya gemuk, jarang puasa, udah nuduh aja. Ntar naik lagi kiai kurus krempeng, pasti diomelin bininya mulu, kurus nih. Dia aja yang diomongin. Kiai diomongin udah kayak kita paling pinternya aja, paling hebatnya siapa kita?
kiai diomongin, kagak bener nih orang kayak begini nih. No comment, dandanin diri ini biar deket sama Allah. Biar deket sama Allah. Biar dekat. Kita bakalan mati. Kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat untuk kita mati. Kita nggak punya hayat. Yang punya hayat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dialah yang punya hayat. Selain Allah nggak punya. Bakalan mati kita. Apa yang kita mau bawa saat kita mati? Sementara orang-orang rajin tahajud, bagaimana para sahabat, bagaimana para salafus soleh, ibadahnya mereka. Mana ibadah kita? Sholat kita pas-pasan, pas bandrol, 17 rakaat. Puasa kita Ramadan doang. Begitu. Zakat paling zakat fitrah. Sedekah pakai milih-milih. Begitu tuh. Ada kotak amal aja kita merem, udah lewat melek lagi. Udah begitu ahli surga. Dari mana? Orang model kayak kita. Begitu. Kita kurang mau ngopenin ruh kita. Badan mulu yang kita openin. Ruh kita ini kangen pengen deket sama Allah. Ruh kita ini pengen akrab dengan Allah. Ngapa kita malamnya ngorok mulu? Mau sampai kapan kita tidur? Nanti dikubur kita bakalan tidur mulu. Mumpung masih melek, dibanyakin hidup. Apa yang mau dipertahanin hidup ini? Nggak usah mikirin kanan, mikirin kiri, stres. Mikirin diri kita keselamatan di akhirat yang tiada ujungnya. Ini yang kita kudu pikirin. Itulah pentingnya ngaji sifat hayat. Biar kita melek, yakin sama Allah. Kayak yakinnya bocah ada ibunya. Yakin kita diopenin sama Allah. Kita nggak bakalan mati sebelum rezeki kita habis. Kalau kita masih hidup, masih banyak rezeki kita. Jangan khawatir. Rasulullah SAW ada sahabatnya punya utang banyak, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Kenapa lu kusut? Utang saya numpuk, Nabi. Kata Nabi, lu baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baca yang serius. Yakin Allah kasih jalan keluar, pelan-pelan hutangnya beres sampai akar-akarnya. Cuman kita kurang mau deket sama Nabi Muhammad, kurang mau baca doa-doa Rasulullah. Kita pengennya ngarang-ngarang sendiri, mana nyampe sama Allah. Mu'adz bin Jabal utangnya sabrek, kelihatan lagi sama Rasulullah, ya Rasul nih bagaimana saya ini utang sabrek, ibadah kurang ini gara-gara mikirin utang. Lo baca Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhu man tasha irhamni birahmatin min indik tughnini biha an rahmati man siwak. Serius Mu'adz bin Jabal, enggak nyampe berapa bulan beres utang yang banyak miliaran itu. Ada lagi orang ngeluh, badannya sakit, dengkulnya kotek-kotek, matanya rada rabun, kurang lihat, cucu aja kagak kenal. Tapi kalau duit dia kenal mulu duit, cucu kagak kenal, mata udah payah. Datang sama Nabi, nih baca, karena Nabi itu paling sayang sama umatnya. Lo sholat 2 rakaat, kuliakulu, habis sholat doanya begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi lituqdali Allah mafasufi. Diamalin, sehat dari kotek-kotek dengkulnya, dari darah, gula darah yang tinggi, sembuh. Cuman kita kurang dekat sama Rasulullah, kita kurang dekat sama Allah, stres terus karena kita tidak dekat dengan cahaya. Makin jauh dengan cahaya, makin gelap dan linglung kita. Maka ngaji sifat hayat biar kita hidup. Lihatlah wali-waliullah, lihat luar Batang, udah mati kapan tahun itu, masih bisa ngasih makan tuh yang jual Aqua, Indomie, udah mati masih ngasih makan. Kita masih hidup, stres. Kenapa? Karena kurang dekat sama yang punya sifat hayat. Karena itu dekati yang punya sifat hayat, dekati yang punya sifat hayat.
kebahagiaan adanya di sana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat yang punya sifat hayat Allah, hati jadi tenang, hidup jadi bahagia. Kenapa kita stres? Karena kita kurang mengingat yang punya sifat hayat. Mulai malam hari ini tata ulang hidup kita, program ulang hidup kita, upgrade gaya kita punya hidup, balik mengikuti bagaimana kehidupan para salaf, supaya kita hidup ini benar mengenal Allah, taubat kita sama Allah. Banyak duit yang diamburin yang sia-sia, yang kurang ada manfaatnya, ujungnya hidup kita kayak begini karena kita kurang kenal Allah. Mulai malam hari ini yakini dengan sifat hayatnya Allah, dandani ulang program hidup kita, mau kemana sesungguhnya kita. Dengan itu hidup kita insya Allah bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.